Rusia adalah negara yang membentang di atas hamparan luas Eropa Timur dan Asia Utara. Dengan wilayah seluas 17.125.191 km persegi, Rusia adalah negara terluas di dunia yang mencakup 1/8 luas daratan bumi. Bentangan wilayahnya yang sangat luas menjadikan Rusia sebagai negara superlatif, yang berarti bahwa negara ini memiliki tingkatan lebih unggul dibandingkan negara lain dalam banyak bidang. Negara ini memiliki 11 zona waktu dan berbatasan dengan 15 negara. Rusia juga dikenal sebagai negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena sekitar 25% wilayahnya tertutup oleh hutan. Rusia memiliki lingkungan serta bentang alam yang beragam, mulai dari gurun, stepa, hutan lebat, hingga tundra Arktik. Karena sangat luas, Rusia menjadi rumah bagi sejumlah besar ekosistem dan spesies yang berbeda. Hutan, stepa, dan tundranya menyediakan habitat bagi banyak hewan langka, termasuk beruang hitam Asia, macan tutul salju, beruang kutub, dan mamalia kecil seperti kelinci yang disebut dengan pikas. Rusia juga memiliki Sungai Volga yang merupakan sungai terpanjang di Eropa, memiliki danau terbesar bernama Ladoga, serta danau terdalam di dunia bernama Baikal dengan kedalaman 1.700 meter dan menampung sekitar 20% cadangan air bumi yang tidak beku. Rusia juga mencatat suhu paling rendah di dunia selain kutub utara dan selatan. Karena daratannya yang luas, Rusia juga memiliki rel kereta api terpanjang di dunia yang membentang sejauh 9.200 km. Rel ini dimulai dari Moskow dan melewati 7 zona waktu yang berakhir di pelabuhan Vladivostok. Perjalanan nonstop dari Moskow menuju Vladivostok menggunakan kereta yang dibangun dari tahun 1891 hingga 1916 ini membutuhkan waktu minimal 152 jam. Sebagai negara superlatif, Rusia juga memiliki kota terdingin di muka bumi yang dihuni oleh hanya 500 orang. Kota tersebut bernama Oymyakon yang pada bulan Januari memiliki suhu minus 50 derajat Celcius. Suhu terendah yang pernah tercatat di kota ini mencapai minus 71 derajat Celcius. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan ponsel tidak dapat berfungsi. Menariknya, saat cuaca dingin, orang-orang di wilayah ini harus menjaga mobil mereka tetap berjalan atau hidup sepanjang hari, dengan alasan bahwa mobil mereka tidak dapat dihidupkan jika mesin dimatikan. Sebagai negara yang sangat luas, Rusia dihuni oleh penduduk yang beragam. Pada tahun 2021, total penduduknya berjumlah sekitar 147.190.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Rusia, tetapi di luar itu terdapat lebih dari 120 kelompok etnis lain yang mendiami negara ini. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa dan mengikuti tradisi, agama, dan budaya yang bervariasi, di mana terdapat hampir 5.000 asosiasi keagamaan yang terdaftar di negara ini. Namun demikian, lebih dari setengah populasinya mengikuti Gereja Ortodok Rusia. Kemudian Islam menjadi agama terbesar kedua di negara ini, di mana sekitar 10 hingga 15% orang Rusia mengikuti agama Islam. Sekitar 80% orang Rusia memiliki jejak leluhur ke Slavia yang menetap di negara tersebut sekitar 1.500 tahun yang lalu. Kelompok besar lainnya adalah Tatar yang datang ke Rusia bersama penjajah Mongol. Saat ini, sebagian besar populasinya terkonsentrasi di sisi Eropa
terutama di wilayah sekitar Moskow yang merupakan ibu kota terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Terdapat sekitar 10 juta wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki di Rusia. Perbedaan besar ini disebabkan oleh banyaknya laki-laki yang tewas selama Perang Dunia II. Selain itu, statistik menunjukkan bahwa 25% laki-laki di Rusia meninggal sebelum mencapai usia 55 tahun. Di mana statistik ini diperparah dengan penurunan jumlah kelahiran bayi. Teori lain tentang mengapa laki-laki meninggal lebih awal menyebutkan bahwa Rusia memiliki kebiasaan berisiko seperti merokok atau minuman berat. Salah satu fakta menarik lain dari Rusia adalah bahwa orang-orang di wilayah ini belajar untuk tidak tersenyum. Jika dalam banyak kebudayaan, senyum dianggap sebagai tanda kebahagiaan dan keramahan, orang Rusia tidak memandangnya demikian. Bagi mereka, tersenyum adalah tanda kelemahan dan tidak menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Karena itu, mereka memiliki pepatah, senyum tanpa alasan adalah tanda pengkhianatan. Orang Rusia tidak menghargai senyum sopan palsu yang ditujukan kepada orang asing, dan mereka menyebut hal tersebut sebagai pengkhianatan. Dalam beberapa situasi, tersenyum kepada orang asing bahkan dapat ditafsirkan sebagai menertawakan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka tidak tersenyum sama sekali. Orang Rusia tetap tersenyum dengan senyum yang tulus serta jujur yang ditujukan kepada orang-orang yang mereka kenal. Rusia memiliki bentang sejarah yang sangat panjang. Namun secara singkat dapat dijelaskan bahwa permukiman manusia paling awal di Rusia muncul sekitar tahun 500 Masehi. Ketika Skandinavia pindah ke selatan ke daerah-daerah di sekitar hulu Sungai Volga. Para pemukim ini bercampur dengan Slavia dari barat dan membangun benteng yang pada akhirnya akan menjadi kota Ukraina bernama Kiev. Selanjutnya, Kiev berevolusi menjadi kekaisaran yang memerintah sebagian besar Rusia Eropa selama 200 tahun, yang kemudian pecah menjadi Ukraina, Belarus, dan Moskowi. Ibu kota Moskowi, yaitu Moskow, tetap menjadi pos perdagangan kecil sampai abad ke-13, ketika invasi Mongol di selatan mendorong orang untuk menetap di Moskow. Pada tahun 1550-an, penguasa Moskow, Ivan IV, menjadi tsar pertama Rusia setelah mengusir bangsa Mongol dari Kiev dan menyatukan wilayah tersebut. Pada tahun 1682, Peter the Great menjadi tsar pada usia 10 tahun dan selama 42 tahun berikutnya, dia bekerja untuk membuat Rusia lebih modern dan lebih Eropa. Pada tahun 1917, Rusia yang tidak senang dengan pemerintahan mereka menggulingkan tsar dan membentuk pemerintahan terpilih yang baru. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, sebuah kelompok komunis bernama Bolshevik merebut kekuasaan. Pemimpin dari Bolshevik, yaitu Lenin, menciptakan Uni Republik Sosialis Soviet dari Rusia dan 11 negara lainnya. Republik ini bertempur di pihak Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Tetapi segera setelah perang berakhir pada tahun 1945, hubungan antara kedua kekuatan dan sekutu mereka menjadi tegang, yang mengarah pada apa yang dikenal sebagai Perang Dingin. Dan setelah beberapa dekade terlibat dalam konflik, Perang Dingin berakhir pada tahun 19